Puji Tuhan, shalom ibu-ibu, apa kabar? Luar biasa, amin. Coba kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, tetap semangat, amin. Walaupun kita beribadah dari tempat masing-masing, saya percaya Tuhan ada, amin saudara. Coba lambaikan tangan saudara, apakah saudara mendengarkan kami di tempat ini? Amin. Saya percaya kita semua ada di dalam hadiratnya Tuhan, amin saudara. Berapa banyak saudara percaya bahwa Allah itu bertahta di atas pujian kita? Yang percaya lambaikan tangannya sekali lagi saudara. Haleluya, yuk tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita bangga kepada Tuhan karena perbuatannya ajaib bagi kita, amin saudara. Yuk tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau mengasihi kami. Sampai hari ini kami ada karena kasih karunia-Mu. Katakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku pelihara. Sekali lagi, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Sungguh tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mau menyenangkan hati Tuhan saudara? Amin. Sama-sama katakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku pengharapan. Katakan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Lebih lagi katakan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Boleh ibu-ibu saja di rumah katakan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Amin. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih. Amin saudara. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini benar. Boleh sama-sama kita angkat tangan sama-sama katakan, amin. Kini ku apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding
sukacita di hati, karena ku tahu ini boleh sama-sama lebih sungguh lagi. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tidak berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberikan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi katakan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Amin. Yang percaya Tuhan baik katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau baik dan teramat baik bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, hati kami, bahkan kehadiran kami, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami adalah penyembahan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi katakan pujian ini, pujian dan syukur kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila kami ada ya Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Katakan ku tahu, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan
pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah. Amin. Bukan karena kekuatanku. Mari saudara kita datang kepada Tuhan, katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Oh ya Bapa, ku tahu hidupku berharga di matamu. Padamu Tuhan Yesus, ya ralabaya shandaralabamo, haleluya, haleluya. Kami menyembah Yesus, kami menyembah Engkau, sebab Engkau baik, teramat baik, Kau jadikan semua baik. Allahku, haleluya. Ya ralabaya shandaralabaya ralabamo, ya ralabaya shandaralabamo, teramat baik Tuhan. Oh
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama kita katakan semua baik, semua baik, semua baik. Amin. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sorakan haleluya. Haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ibu-ibu yang ada di Women in Christ. Jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas. Kalau ibu-ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan suka judul khotbah, saya kasih judul Wanita yang Mengalami Tuhan. Ibu-ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang iseng. Tuhan kita ketika dia melakukan segala sesuatu, dia memiliki tujuan yang jelas. Demikian juga apabila seseorang berjumpa dengan Tuhan atau mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan adalah sebuah momentum di mana Tuhan menyatakan kuasanya terhadap orang tersebut. Dan apakah tujuan dari setiap kita? Kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan, tujuannya adalah supaya kita semua bisa mengenal Dia dengan benar dan memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Nah ibu-ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang luar biasa adalah begini. Ketika kita mengenal Tuhan, maka akibatnya adalah saudara dan saya, kita bisa mengenal diri kita sendiri. Karena apa? Karena saudara dan saya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Nah, hari ini saya akan membawa kita semua kembali ke awal, di mana Tuhan menciptakan manusia. Nah, Alkitab berkata dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah ibu-ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah perjumpaan pertama manusia dengan Tuhan. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang menghidupkan. Manusia menjadi makhluk yang hidup setelah Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia. Dalam nafas Tuhan inilah kemudian Tuhan memberikan kepada kita kualitasnya, memberikan kepada kita sifat-sifatnya. Makanya manusia menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 Alkitab katakan seperti ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?"
Nah, ibu-ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ternyata memang dari awal Tuhan itu selalu ingin berjumpa dengan manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingin membangun hubungan dengan manusia. Bahkan Alkitab mencatat seringkali, setiap kali Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu berinisiatif, ingin membangun hubungan dengan manusia. Tapi kita mengerti bahwa hubungan antara Tuhan dengan manusia menjadi hancur karena manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia hidup dalam dosa, manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan Allah memberikan anaknya kepada kita, supaya apa? Supaya begini, manusia tetap bisa berhubungan. Manusia tetap bisa kembali kepada Tuhan dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu mengenal Tuhan itu penting. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang selalu berinisiatif membuka hubungannya dengan manusia. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadi sangat jelas bahwa ayat yang baru kita baca sebenarnya Tuhan mau supaya saudara dan saya kita bisa memahami dan mengenal Tuhan. Nah, kata mengenal di situ dalam bahasa Ibraninya dipakai kata yada. Apakah pengertian dasar dari yada? Yada itu memiliki pengertian hubungan intim atau hubungan suami istri. Nah, ibu-ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadi hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan, bukan hanya sekedar kita mengenal Tuhan, tapi kita semua kita bisa tahu tentang Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan karena saudara dan saya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan dalam kehidupan. Nah, apakah kita bisa membedakan antara tahu, kenal, dengan mengalami? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, menurut ibu-ibu di tempat ini, apakah saya mengenal Pak Jokowi? Saya tidak kenal Pak Jokowi, saya belum pernah salaman, saya juga belum pernah dapat sepeda Bapak Ibu. Ya, tapi kalau saya pulang ke rumah, kemudian saya berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Rika Suhartono, yang notabene adalah istri saya sendiri. Menurut ibu-ibu di tempat ini, apakah saya tahu, saya kenal, atau saya mengalami Rika Suhartono? Saya bukan hanya sekedar tahu tentang dia. Saya bukan hanya sekedar mengenal dia. Tapi saya mengalami dia. Kenapa saya mengalami istri saya? Karena kami sudah hampir 9 tahun menikah. Kami pacaran dari SMA, ibu-ibu. Oke? Oleh sebab itu saya bukan hanya sekedar tahu, saya bukan hanya sekedar mengenal, tapi saya bisa tahu tentang dia, saya bisa mengenal dia karena saya mengalami kehidupannya setiap hari bersama dengan dia. Ibu-ibu bisa bayangin saya pulang ke rumah, saya berjumpa dengan dia. Saya nonton TV di sebelah dia. Saya tidur malam di sebelah ada dia. Saya masuk kamar mandi ada dia. Saya masuk ke dapur ada dia. Setiap hari saya mengalami dia. Makanya begini, karena setiap hari saya mengalami dia, maka begini ibu-ibu, kadang-kadang istri saya gak perlu berbicara. Dari tatapan matanya saya bisa memahami,
saya bisa mengerti apa maksud dari tatapan matanya. Bahkan ibu-ibu tahu nggak bahwa istri saya, ya, waktu dia lagi ada di luar, kemudian ada pintu lift karena saya tinggal di apartemen dan pintu lift terbuka, kemudian saya mendengar ada langkah jalan orang. Saya bisa tahu mana langkah istri saya, mana langkah orang lain. Dari mana saya bisa tahu? Bukan karena saya punya indera keenam, tetapi begini, saya tahu jalannya, saya tahu arti tatapan matanya. Karena saya mengalami dia setiap hari. Nah, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, untuk kita bisa mengenal Tuhan, ibu-ibu ya, itu perlu proses. Dan itu dimulai pada saat kita bertobat dan mengalami kelahiran baru. Itu sebabnya kenapa setiap kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi bertumbuh di dalam Tuhan itu bukan soal berapa lama kita bertobat. Bertumbuh di dalam Tuhan itu bukan hanya sekedar begini, dulu kita jemaat, oh sekarang kita sudah melayani Tuhan. Bukan seperti itu bertumbuh. Pemahaman bertumbuh itu seharusnya semakin lama kita ikut Tuhan, seharusnya disitulah kita semakin mengenal dengan benar siapa Tuhan yang kita sembah. Ibu-ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa sih kita harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan? Kita harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan. Dan kita bisa memahami karakternya Tuhan. Karena Alkitab berkata begini, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Jadi dia adalah Tuhan yang selalu ingin memberikan kasih setianya kepada kita. Yang selalu baru setiap hari. Dia adalah Tuhan yang ketika dia berjanji, dia juga Tuhan yang akan selalu menepati janjinya. Dia adalah Tuhan yang selalu setia dengan kita, walaupun seringkali kita nggak setia dengan dia. Jadi kita harus mengenal karakter Tuhan kita. Karena seringkali begini ibu-ibu, inilah yang iblis pakai untuk menghancurkan kita. Bagaimana caranya iblis menghancurkan kehidupan umat-umat Tuhan? Caranya adalah iblis membuat supaya anak-anak Tuhan mulai meragu-ragukan karakter Tuhan. Sehingga pada waktu kita ragu dengan Tuhan kita nggak bisa mengenal jalannya, kita nggak tahu karakter Tuhan kita, maka yang terjadi iman kita akan menjadi lemah dan hidup kita akan menjadi mudah dikalahkan. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab dalam Markus pasal yang keempat. Mulai dari ayat yang ke-37, demikianlah firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ibu-ibu bisa bayangin ya hari itu ya. Hari itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke seberang, menaiki perahu. Dan murid-muridnya itu rata-rata adalah nelayan. Mereka bukan nelayan ecek-ecek, tapi mereka adalah nelayan-nelayan yang punya berbagai macam pengalaman ketika mereka ada di laut. Tetapi hari itu Tuhan mengizinkan badai taufan yang sangat dahsyat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan murid-murid hari itu kewalahan setengah mati. Karena apa? Karena ternyata air lautnya sudah mulai masuk ke dalam perahu. Nah ibu-ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kemudian ayat yang ke-38, Alkitab katakan begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Jadi saat keadaan yang sangat genting, ya itu perahu terhempas, Yesus tidur dengan pulas karena gak bangun-bangun. Kemudian Alkitab katakan seperti ini. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, perhatikan baik, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ibu-ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa murid-muridnya ternyata selama ini belum mengenal Yesus dengan benar.
Dari kisah ini murid-muridnya kemudian menuduh Yesus. Ya, bahwa Yesus gak peduli dengan mereka. Artinya apa? Artinya ketika badai tofan menghempas kehidupan mereka, mereka menuduh Yesus. Mereka mengira, mereka meragukan karakter Yesus. Seberapa banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, mereka kecewa dengan Tuhan. Berapa banyak orang percaya hari-hari ini meninggalkan iman mereka. Berapa banyak orang-orang Kristen hari-hari ini seringkali hidupnya menuduh Tuhan yang macam-macam. Kenapa ada orang-orang yang seperti ini? Kenapa ada orang-orang yang hanya karena jodoh, hanya karena kesulitan ekonomi, hanya karena dikecewakan, mereka bisa meninggalkan Tuhan, mereka bisa meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Karena begini, sudah bisa dipastikan ternyata selama ini mereka menjadi Kristen, cuman beragama Kristen, tapi mereka gak pernah punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka gak mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Mereka gak mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena pada saat kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, karena pada saat kita mengerti kehendak Tuhan, karena pada saat kita mengenal karakter Tuhan kita, maka iman saudara dan saya akan menjadi kuat dan iman kita tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Ibu-ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ternyata badai taufan yang terjadi. Kemudian Yesus, dari situlah Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-39 dari Markus 4, Alkitab katakan begini. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40, perhatikan baik. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ibu-ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak mau bahwa murid-muridnya hanya mengenal dia hanya sebatas guru. Akan tetapi melalui badai tofan yang terjadi, kemudian Yesus mulai memperkenalkan dirinya. Bahwa dia bukan hanya sekedar guru yang bisa mengajar mereka, yang bisa memberikan pengajaran-pengajaran kepada murid-muridnya. Tetapi melalui tofan badai yang terjadi, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai penguasa alam semesta. Oleh karena itu murid-muridnya berkata, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sebagai orang percaya kita harus belajar terus dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan sampai kita mengenal Tuhan itu hanya 10 tahun yang lalu. Jangan sampai kita mengalami Tuhan itu 15 tahun yang lalu. Dan kemudian ini yang terjadi, kita terjebak dengan pengenalan akan Tuhan di masa lampau. Ibu-ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bergerak maju. Oleh karena itu Tuhan mau supaya begini, pengenalan kita akan Dia itu kekinian. Sama seperti perjalanan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Ibu-ibu bisa bayangin Musa tinggal angkat tongkatnya, maka apa yang terjadi? Ada kodok datang, ada lalat datang membanjiri bangsa Mesir. Musa tinggal sentuh tongkatnya ke sungai, maka apa yang terjadi? Air di sungai berubah menjadi darah. Saudara bisa bayangin, keluar dari tanah Mesirnya aja dengan mujizat-mujizat yang sangat spektakuler. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh bangsa Mesir yang ingin menumpas dan membantai mereka.
Kemudian mereka tiba di sebuah jalan buntu. Bayangin, di depan mereka laut Tebrau, di belakang mereka bangsa Mesir mengejar, ingin menumpas dan membantai mereka. Udah gak ada jalan ibu-ibu. Dan yang luar biasa, Tuhan kemudian membuat mujizatnya. Ya, laut terbelah, mereka jalan di tanah kering. Hari itu bangsa Israel, mereka berjalan melewati laut Tebrau di tanah yang kering. Mujizat yang sangat luar biasa. Tuhan telah memberikan mujizatnya kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel mengalami, mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Dan beratus-ratus tahun kemudian, setelah peristiwa itu kemudian Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel melalui nabinya yang bernama Nabi Yesaya. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab katakan seperti ini, Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Ayat yang ke-16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat yang ke-18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ibu-ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan jelas kepada kita bahwa jangan memperhatikan hal-hal yang dahulu. Jangan memperhatikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di masa lampau. Karena apa? Karena Tuhan kita, Dia ingin selalu memberikan pengenalannya yang baru terhadap setiap kita. Dia ingin memberikan jalan yang baru kepada kita. Kalau dulu bangsa Israel mereka berjalan di laut, Alkitab mencatat bahwa begini, bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Di padang gurun adalah sesuatu tempat yang kering, yang tidak enak. Tapi Alkitab mencatat Dia hendak membuat jalan di situ. Dan sungai-sungai di padang belantara. Ibu-ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, padang gurun dan padang belantara adalah sesuatu yang gak enak, sesuatu yang tidak nikmat, sesuatu yang menyengsarakan. Tetapi ibu-ibu bisa lihat bahwa di sini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membuka jalan buat kita. Makanya di masa pandemi ini, di masa yang menyulitkan seperti ini, seharusnya begini, seharusnya kita gak kehilangan momentum untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Jangan sampai begini kita hanya berpikir bahwa masa pandemi ini hanya akan membuat kesulitan dalam kehidupan kita, menyengsarakan kehidupan kita. Tapi ternyata di masa-masa padang gurun dan padang belantara seperti ini, ternyata Tuhan juga bisa memperkenalkan dirinya kepada kita. Oleh sebab itu jangan sampai begini, masa pandemi kita lewati, kemudian kita gak belajar apa-apa di dalamnya. Percayalah bahwa COVID-19 juga bisa melayani kehendak Tuhan. Melalui COVID-19, Tuhan bisa memperkenalkan dirinya kepada kita. Supaya ibu-ibu yang ada di WIC GBI Puri Indah bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan. Dan waktu ibu-ibu mengalami Tuhan dalam kehidupan, kita tahu jalan-jalannya, kita tahu kehendaknya, kita tahu ya karakter Tuhan kita. Maka begini, kesulitan boleh datang, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi iman kita sebagai wanita-wanita gak akan bisa tergoncangkan dan kita gak akan gampang untuk dikalahkan apapun situasi dan kondisinya.
Makanya Alkitab berkata, ya kita buka Alkitab kita dalam Markus 5, mulai dari ayat yang ke-25. Ini adalah sebuah kisah yang populer, wanita yang sakit pendarahan. Markus 5, mulai dari ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara bisa bayangkan wanita ini telah mengalami padang gurun. Wanita ini telah mengalami padang belantara selama 12 tahun sakit pendarahan. Saya pernah dapat undangan bikin KKR di daerah Jawa Tengah, ibu-ibu, ya. Waktu saya khotbah, setelah khotbah, biasa kita pendeta GBI kan kita altar call. Waktu saya altar call, waduh, ternyata di belakang sana, kemudian ada bapak-bapak bawa tandu. Kemudian dibawa ke depan saya. Waktu dibuka tandunya, ternyata ada wanita kurus banget, tulang bungkus kulit. Matanya udah hampir keluar, iya kan? Kemudian saya bertanya kepada yang bawa wanita ini sakit apa Pak? Dan mereka berkata, wanita ini telah 4 tahun mengalami sakit pendarahan. Ibu-ibu bisa bayangin ya, 4 tahun sakit pendarahan, tulang bungkus kulit. Wanita yang kita baca di dalam Alkitab 12 tahun sakit pendarahan. Ayat yang ke-26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi dia udah keluar masuk rumah sakit, keluar masuk ketemu dokter, berbagai macam dokter sudah dia temui. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Hartanya habis, uangnya habis, semuanya habis gara-gara penyakitnya ini. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan semakin buruk. Apakah hari-hari ini kita juga mengalami hal yang sama dengan wanita sakit pendarahan ini, ibu-ibu? Kita udah berbagai macam cara. Mungkin hari ini kita udah berdoa buat keluarga kita. Kita udah konseling buat pernikahan kita. Kita udah lakukan berbagai macam cara supaya keluarga kita, hidup kita dipulihkan. Tapi sepertinya tidak ada faedahnya. Ayat yang ke-27. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi wanita ini ternyata ya dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau kita mempelajari terjemahan Alkitab, terjemahan yang lain, maka Alkitab terjemahan lain katakan begini bahwa wanita ini mendengar Yesus itu dari desas-desus. Dari omongan apa kata orang. Waktu dia lewat pasar, ada orang-orang yang ya ngobrol tentang Yesus, tentang mujizat yang Yesus bisa kerjakan. Dia hanya mendengar sepintas. Jadi wanita ini dia tahu bahwa ada Yesus yang bisa bikin mujizat, tapi dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Sampai suatu hari Alkitab katakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dan dari belakang menjamah jubahnya. Jadi sampai suatu hari kemudian dia melihat bahwa ada Yesus berjalan di depannya. Dan Alkitab mencatat apa? Alkitab mencatat wanita ini, dia berusaha, ia menggapai Yesus. Ibu-ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, wanita sakit pendarahan itu adalah wanita yang gak bisa berjalan dengan normal. Wanita yang sakit pendarahan itu dia berjalannya dengan menggunakan alasnya, dengan menggunakan pantatnya ini. Dia jalan menyeret pantatnya sedikit demi sedikit, menerobos gerombolan orang banyak dan kemudian berusaha menggapai Yesus. Berusaha menjamah jubahnya. Ayat yang ke-28, sebab katanya begini, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ibu-ibu bisa lihat, dia baru tahu tentang Tuhan. Tetapi dia punya keinginan untuk dia bisa mengalami mujizat yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupannya. Ya, makanya dia berusaha untuk menggapai Tuhan. Makanya hari ini bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan. Pengenalan kita dengan Tuhan itu gak bisa datang dengan sendirinya. Setiap kita harus berusaha
supaya kita bisa mengenal dan mengalami Tuhan seperti wanita yang sakit pendarahan ini. Ayat yang ke-29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hari itu dia belum mengenal Tuhan, dia baru tahu tentang Tuhan. Tapi karena dia berusaha untuk dia bisa mengalami Tuhan dalam kehidupannya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wanita ini, dia bukan hanya sekedar mengalami Tuhan dalam kehidupan, tapi dia juga mengalami bahwa ternyata Tuhan yang selama ini dia tahu bisa bikin mujizat dan menyembuhkan sakitnya yang udah 12 tahun dia hinggap dalam kehidupannya. Ibu-ibu, hari ini setiap kita harus mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Di masa yang sulit ini, di masa-masa padang belantara dan padang gurun, yang hari ini mungkin Tuhan hadirkan dalam kehidupan. Itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan. Dan waktu ibu-ibu WIC, GBI Puri Indah mengalami Tuhan dalam kehidupannya, maka kita akan menjadi ibu-ibu yang kuat dan gak gampang terkalahkan. Ingat ibu-ibu adalah fondasi dari keluarga. Oleh sebab itu ibu-ibu terlebih dahulu kita harus mengalami Tuhan. Baru kita akan ajak keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, untuk mereka bisa juga mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Selamat mengalami Tuhan, selamat menjadi kuat iman dan gak gampang terkalahkan oleh apapun juga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu hari ini. Biar kebenaran-Mu memerdekakan kehidupan kami. Di masa-masa yang sukar, masa-masa padang gurun, padang belantara, merupakan sebuah kesempatan untuk boleh kami mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya Tuhan, mengenal karakter-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh terus mengejar Engkau dimanapun ada. Biarlah kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya iman kami gak gampang tergoyangkan dengan apapun juga. Terima kasih ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu melalui firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak yang sudah diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara, amin, haleluya. Tuhan baik. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan saudara. Mari sama-sama sebelum memberi kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu, bahkan buat hadirat-Mu. Segalanya Tuhan sediakan yang terbaik bagi kami. Kalau sebentar kami mau memberi persembahan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan ucapan syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat memberi. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan setiap wanita di tempat ini yang mendengarkan ibadah Women in Christ. Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka semua. Dan biar damai sejahtera, kekuatan dan hikmat dari surga mengalir turun dalam kehidupan semua para wanita di tempat ini dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga ia menjadi penolong yang sepadan dan pada akhirnya ia, suaminya dan seluruh keluarganya damai sejahtera dan berbahagia. Mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, yuk sama-sama kita berkata, amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati para wanita di tempat ini berlimpah-limpah.